Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barokah Hamdala dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Matematika, Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi. Relasi atau hubungan adalah suatu kalimat matematika yang memasangkan unsur-unsur dari suatu himpunan ke suatu himpunan yang lain. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah pemasangan anggota himpunan A ke anggota himpunan B. Yang pertama itu cara menyatakan relasi bisa dinyatakan dalam 3 jenis. Yang pertama yaitu diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga diagram kartesius. Lalu banyaknya relasi dinyatakan dalam rumus 2 pangkat K dikali L dikurangi 1. Lalu yang ketiga relasi inverse. Misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B. Inverse dari R dilambangkan dengan R pangkat min 1 adalah relasi dari B ke A yang mengandung semua pasangan terurut yang bila dipertukarkan masih termasuk dalam R. Kombinasi relasi. Kombinasi relasi ini ada 4, yaitu irisan, gabungan, selisih, dan beda setangkup. Komposisi relasi, misalkan R adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B, dan S adalah relasi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi R dan S dinotasikan dengan S komposisi R adalah relasi dari A ke C yang didefinisikan oleh S komposisi R sama dengan A, C sedemikian hingga A anggota A, C anggota C, dan untuk beberapa B anggota B, A, B anggota R, dan B, C anggota S. Lalu selanjutnya ada sifat-sifat relasi. Yang pertama, refleksif. Relasi R pada himpunan A disebut refleksif jika A, anggota R untuk setiap A anggota A. Setiap elemen di dalam himpunan A berhubungan dengan dirinya sendiri. Relasi R pada himpunan A tidak refleksif jika A anggota A, tetapi tidak terdapat A, bukan merupakan R. Lalu yang kedua simetris atau setangkup. Relasi R pada himpunan A disebut setangkup jika A, B anggota R, maka B, A anggota R untuk semua A, B anggota A. Lalu yang ketiga, antisimetris, tolak setangkup. Relasi pada himpunan A disebut tolak setangkup jika A, B anggota R dan B, A anggota R. Maka A sama dengan B untuk semua A, B anggota A. Lalu yang keempat, transitif atau menghantar. Relasi R pada himpunan A disebut menghantar jika A, B anggota R dan B, C anggota R. Maka A, C anggota R untuk semua A, B, C anggota A. Lalu selanjutnya ada relasi ekivalen. Relasi R pada himpunan A disebut relasi ekivalen jika memenuhi 3 sifat relasi yaitu refleksif, simetris, dan transitif. Contoh, diketahui himpunan A beranggotakan 1, 2, dan 3. Relasi A kali A sama dengan 1,2, 3 kali 1,2, 3. Relasinya yaitu 1,1, 1,2, 1,3, 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2, dan 3,3. Buktikan apakah relasi di atas ekivalen atau tidak. Yang pertama, relasi di atas merupakan refleksif karena ada 1,1, 2,2, 3,3. Lalu yang kedua simetris karena ada 1,2, 2,1, 1,3, 3,1, 2,3, 3,2. Lalu yang ketiga transitif. 1,1, 1,2 sama dengan 1,2, 1,3, 3,3 sama dengan 1,3. Karena memiliki sifat refleksif, simetris, dan transitif, maka dapat disimpulkan relasi di atas bersifat ekivalen.
Lalu materi yang kedua yaitu fungsi. Misalkan A dan B himpunan relasi biner F dari A ke B merupakan suatu fungsi jika setiap elemen di dalam A dihubungkan dengan tepat satu elemen di dalam B. Jika F adalah fungsi dari A ke B, maka F sama dengan A, tanda panah ke B, yang dibaca F memetakan A ke B. Yang pertama itu sifat-sifat fungsi. Yang pertama injektif, satu ke satu. Fungsi F dikatakan injektif jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan sama. Jika A dan B adalah anggota himpunan A, maka FA tidak sama dengan FB bila mana A tidak sama dengan B. Jika FA sama dengan FB, maka implikasinya adalah A sama dengan B. Lalu yang kedua, surjektif, onto. Fungsi F dikatakan surjektif jika setiap elemen himpunan B merupakan bayangan dari satu atau lebih elemen himpunan A. Dengan kata lain, seluruh elemen B merupakan jelajah dari F disebut fungsi pada himpunan B. Lalu yang ketiga, bijektif, berkoresponden satu ke satu. Fungsi F dikatakan bijektif jika ia fungsi injektif dan juga fungsi onto. Lalu ada inverse fungsi. Jika F adalah fungsi berkoresponden satu ke satu dari A ke B, maka kita dapat menemukan balikan inverse dari F. Balikan fungsi dilambangkan dengan F pangkat min 1. Misalkan A adalah anggota himpunan A dan B adalah anggota himpunan B. Maka inverse fungsi B sama dengan A jika FA sama dengan B. Komposisi dua buah fungsi. Misalkan G adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan B, F adalah fungsi dari himpunan B ke himpunan C. Komposisi F dan G dinotasikan dengan FOG, adalah fungsi dari A ke C yang didefinisikan oleh FOG A sama dengan FGA. Fungsi khusus. Yang pertama itu fungsi floor dan ceiling. Misalkan X adalah bilangan real, berarti X berada di antara dua bilangan bulat. Fungsi floor dari X yaitu menyatakan nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Fungsi ceiling dari X yaitu menyatakan bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Lalu yang kedua, fungsi modulo. Misalkan A adalah sembarang bilangan bulat dan M adalah bilangan bulat positif, A mod M memberikan sisa pembagian bilangan bulat bila A dibagi dengan M. A mod M sama dengan R, sedemikian sehingga A sama dengan M Q tambah R, dengan 0 kurang dari sama dengan R, kurang dari M. Itulah penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.